MTK SKBB. Shalom anak-anak SD. Shalom juga anak SMP. Dan anak-anak SMA. Para orang tua murid semuanya. Serta mister sekalian. Jumpa lagi di dalam Sarapan Surgawi Rabu Spesial. Mr. Oktil, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kesukaan bagi dunia. Bagi dunia, Penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Musik memuji Tuhan. Mari anak-anak kita boleh bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari anak-anak kita persiapkan hati kita persiapkan fokus kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan-Mu
bahkan yang paling berharga dalam hidup kami adalah keselamatan hidup yang kekal Tuhan sediakan bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah dalam keadaan apapun kami selalu Tuhan bersyukur, kami selalu mengandalkan Tuhan, dan kami selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nasihati kami Tuhan dengan firman-Mu, kuatkan iman kami dengan firman-Mu, perbaharui hidup kami dengan firman-Mu, sehingga setiap hari kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom seluruh keluarga besar SKBB, baik itu guru-guru, siswa-siswi, bahkan mungkin ada keluarga-keluarga orang tua, kerabat yang menonton Sarapan Surgawi. Hari ini kita memasuki Rabu spesial. Tadi kita sudah memuji Tuhan, bersukacita, menyembah Tuhan, dan saatnya mari anak-anak semua kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam bulan ini kita bicara tentang kabar baik ya. Waktu Rabu spesial 2 minggu yang lalu kita semua sudah mendengarkan apa itu kabar baik ya. Di situ dikatakan kabar baik itu adalah Yesus Kristus sendiri, dan isi dari kabar baik itu adalah keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita manusia. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang respon terhadap kabar baik. Jadi setelah Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, bagaimana respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Mari bersama-sama kita akan buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 12 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Firman Tuhan hari ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan sudah menerima keselamatan. Jadi Rasul Paulus menasehatkan kepada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Paulus mengatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Kata kerjakan di dalam Alkitab ini ya, khususnya di dalam bahasa Yunani, itu adalah katergaseste. Katergaseste ini berasal dari kata katergasomai. Ya, bukan somai yang ada di abang-abang, bukan ya. Katergasomai itu artinya menyelesaikan. Jadi ini merupakan kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Mr. Stephen yang jago ya. To bring to completion. Artinya menyelesaikan. Rasul Paulus mengatakan, hai orang-orang yang percaya, hai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, hai orang-orang yang taat kepada Tuhan, dia menasehatkan begini, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan gentar. Ya, dengan takut. Artinya apa? Tidak main-main
sungguh-sungguh, serius. Kita orang yang sudah percaya, jadi ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan di dalam hati kita percaya, maka di situ keselamatan terjadi. Dan klimaks dari keselamatan ini adalah kerajaan sorga atau masuk sorga. Ini klimaks, ya. Nah, di dalam keselamatan yang kita terima dan menuju kepada klimaks masuk sorga atau kerajaan sorga, ya, maka Rasul Paulus menasehatkan kepada kita, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, hai orang-orang yang taat. Artinya apa? Ikut Yesus dengan setia dalam perjalananmu. Ya, sebagai orang yang sudah percaya, dalam perjalanan hidupmu sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, tetaplah taat, tetaplah setia. Dalam tindakan-tindakan kita setiap hari, tetaplah menjadi pelaku firman Tuhan. Karena sebagai orang yang percaya, kita harus berbuah. Buah hidup kita sebagai orang yang percaya adalah taat, setia kepada Tuhan. Jadi jangan berhenti, artinya selesaikanlah. Sebab tadi menurut kata yang sudah kita bahas, ya, dari Filipi pasal 2 ayat 12 ini menggunakan kata katergasomai. Ya, artinya menyelesaikan. Jangan putus di jalan. Begitu, ya. Jangan berhenti. Tetapi ketika start engkau percaya, ketika start engkau menerima keselamatan, ya, lalu terus lanjutkan sampai menuju kepada kesempurnaan keselamatan, yaitu hidup yang kekal atau masuk sorga. Nah, dalam perjalanan inilah Rasul Paulus menasehati kepada kita supaya kita menyelesaikan segala sesuatu, tugas-tugas kita sebagai orang percaya dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Karena itu jangan berhenti setia kepada Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan, tetap ikutlah Yesus. Jangan gara-gara materi engkau tinggalkan Yesus, engkau tidak taat lagi. Apalagi khususnya nih anak-anak SMA, ya, nanti kalau sudah lulus, sudah bekerja, ya, dan Tuhan izinkan kamu mendapatkan pasangan hidup, jangan kamu berhenti ikut Yesus. Jangan kamu pernah tinggalkan Yesus cuma gara-gara pasangan hidup, cuma gara-gara pacar. Kalau itu kita lakukan, artinya kita tidak menyelesaikan dengan baik perjalanan hidup kita mengikut Yesus. Nah, jadi mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama belajar. Hari ini Tuhan menasehati kepada kita melalui Rasul Paulus. Bagaimana respon kita terhadap keselamatan itu? Ya, jika respon kita adalah sungguh-sungguh, jika respon kita adalah tetap taat, tetap setia, bahkan kita tetap pegang keselamatan itu dalam hidup kita dengan erat, dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya kesempurnaan keselamatan itu, hidup yang kekal itu akan menjadi milik kita. Tetapi ketika kita tidak lakukan itu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan dari keselamatan itu. Ketika kita tidak setia, ketika kita tidak taat, maka klimaks masuk surga, ya, kesempurnaan dari keselamatan itu kita tidak akan dapatkan. Sebab tujuan kita hidup di dunia ini adalah
kerajaan sorga ya anak-anak. Di dunia ini kita sementara loh. Kalau bahasa Jawanya tuh ada lagu eleng-eleng neng donya mong mampir ngombe. Di dunia ini kita cuma mampir minum sementara. Ya, karena hidup yang kekal itu nanti di sana. Karena itu, mari kita mau belajar untuk tetap hidup taat, tetap hidup takut akan Tuhan. Buah-buah keselamatan yang Tuhan sudah berikan, mari terus ada di dalam hidup kita dan semakin bertambah-tambah sehingga hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami mau tetap belajar untuk menyelesaikan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan sampai nafas hidup kami berhenti, kami mau tetap setia mengikut Yesus. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan, tapi kami mau terus tetap setia mengiring Yesus. Apapun itu masalah, apapun itu kesulitan yang kami hadapi, kami tetap iring Yesus dengan setia. Sehingga kesempurnaan keselamatan, yaitu hidup yang kekal itu boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu untuk setia, supaya kami mampu untuk terus taat sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau setia untuk berdoa, kami mau taat untuk membaca firman Tuhan, kami mau saling mengasihi, kami mau saling menolong, menasehati, bahkan melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini boleh mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan hidup yang kekal Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan segala doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tetap semangat iring Yesus. Jangan pernah berhenti, dan karena kita masih terus menghadapi corona, jadi harus tetap jaga prokes ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Supaya kita tetap sehat dan hidup dengan sehat bisa memuliakan Tuhan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.